Pernah kebayang nggak ada sebuah peringatan dari Tuhan yang wujudnya itu kabut asap? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng surah Ad-Duhan. Ini bukan sekedar cerita loh, tapi sebuah narasi yang kuat banget tentang iman, tentang konsekuensi, dan gambaran tentang hari penghakiman. Oke, kita mulai ya. Nah, yang menarik, surah ini diawali dengan Hamim. Bukan kalimat, tapi cuma huruf-huruf yang artinya cuma Tuhan yang tahu. Ini tuh kayak sengaja dibuat misterius, biar kita langsung fokus mempersiapkan diri untuk pesan yang dalam dan penting. Jadi kita diajak merenung, bahkan sebelum kata pertamanya diucapkan. Dan langsung setelah pembukaan yang misterius tadi, kita dikasih sebuah sumpah yang sangat kuat. Dengan bersumpah demi kitab yang jelas, pesannya seolah-olah bilang, "Hei, apapun yang akan disampaikan setelah ini, mau itu peringatan, janji, atau hukuman, semuanya bakal gamblang. Nggak ada yang abu-abu. Dasarnya adalah kejelasan yang mutlak." Oke, jadi dari mana sih pesan sepenting ini datang dan tujuannya apa? Nah, bagian pertama ini langsung membawa kita ke momen turunnya wahyu itu sendiri. Pesan ini ternyata punya dua sisi yang luar biasa. Di satu sisi, ini adalah sebuah peringatan yang keras. Tapi di sisi lain, ini juga adalah sebuah rahmat. Wahyu ini turun di malam yang penuh berkah untuk menjelaskan semua urusan dengan penuh hikmah. Jadi ini bukan pesan sepotong-potong ya, tapi sebuah pandangan utuh dari Tuhan semesta alam. Terus, siapa sumber pesannya? Teks ini mendefinisikannya dengan sangat gamblang. Dia yang memegang kendali penuh atas hidup dan mati. Dan dia bukan sosok yang jauh. Dia adalah Tuhanmu, sekaligus Tuhannya kakek nenek buyut kita. Kekuasaannya itu melintasi seluruh generasi kita. Nah, setelah ditegaskan siapa yang berbicara, surah ini langsung masuk ke peringatan utamanya. Sebuah nubuat yang sangat nyata yang jadi nama surah ini, sebuah tanda bagi mereka yang masih ragu. Dan disinilah intinya, sebuah pertanyaan yang bikin merinding. Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang jelas. Coba deh perhatikan, ini kan bukan pertanyaan yang nunggu jawaban ya. Ini lebih ke sebuah pernyataan yang dibungkus jadi pertanyaan, sengaja dibuat supaya kita berhenti sejenak dan merasakan betapa beratnya menanti bukti yang pasti akan datang. Jadi, apa yang terjadi pas kabut itu datang? Wah, teks ini melukiskan gambaran penderitaan total yang menyelimuti semua orang. Dan di tengah siksaan itulah kita melihat perubahan yang drastis. Kesombongan mereka runtuh jadi keputusasaan. Tiba-tiba, mereka yang tadinya menolak mulai memohon. Ya Tuhan, angkatlah penderitaan ini. Kami janji akan beriman. Tapi disinilah bagian yang paling menohok tentang sikap manusia. Apa yang terjadi waktu penderitaannya diangkat? Tepat seperti yang diperingatkan, mereka kembali ingkar. Janji yang dibuat di tengah kepanikan, ternyata rapuh banget, gampang dilupakan begitu krisisnya lewat. Sebuah pola yang, jujur aja, cukup menakutkan. Dan untuk menunjukkan kalau pola penolakan kayak gini tuh bukan hal baru, surah ini mengajak kita flashback ke masa lalu. Disajikanlah sebuah studi kasus sejarah yang sempurna untuk menggambarkan siklus ini, kisah Fir'aun. Coba deh kita lihat polanya di sini. Ini tuh kayak udah ada skripnya. Selalu dimulai dengan datangnya kebenaran yang jelas lewat seorang utusan. Terus diikuti dengan penolakan yang sombong. Dan ketika penolakan itu sudah di puncaknya, datanglah campur tangan ilahi yang akhirnya menghancurkan total para penindas. Ini bukan cuma cerita, ini sebuah formula. Dan ayat ini, wow, dengan indahnya merangkum betapa sementaranya kekuasaan duniawi itu. Coba bayangin, semua taman, semua mata air, semua kemegahan yang mereka banggakan, mereka tinggalkan begitu saja. Dan saat mereka binasa, apakah ada yang berduka? Teksnya bilang, langit dan bumi tidak menangisi mereka. Kepergian mereka sama sekali nggak berarti bagi alam semesta. Oke, jadi semua ini arahnya kemana sih? Peringatan tentang kabut asap, pelajaran dari Fir'aun, semuanya itu mengerucut ke satu peristiwa puncak. Namanya Hari Keputusan, saat dimana semua perhitungan akhir akan dilakukan. Apa sih artinya Hari Keputusan? Sederhananya, ini adalah hari di mana semua koneksi duniawi kita putus total. Teman nggak bisa nolong teman, keluarga nggak bisa membela keluarga. Setiap orang berdiri sendirian, bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka lakukan. Nggak ada lagi tempat buat berlindung. Tapi di hari di mana nggak ada pertolongan dari siapapun, ternyata masih ada satu harapan. Satu-satunya pengecualian adalah bagi mereka yang diberi rahmat oleh Allah. Ini poin yang krusial banget,
Keselamatan pada akhirnya bukan tentang apa yang kita kerjakan, melainkan anugerah yang kita terima dari Yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Dan ini membawa kita ke kesimpulan dari perjalanan ini, gambaran akhir dari dua takdir yang abadi. Surah ini benar-benar nggak menyisakan ruang untuk imajinasi. Ia melukiskan dua realitas yang kontrasnya, wah jauh sekali. Kontrasnya nggak bisa lebih tajam lagi. Di satu sisi, ada penderitaan yang, aduh kebayang banget sakitnya, makanan yang rasanya seperti logam cair, siksaan tanpa henti. Nah, di sisi lain, ada kedamaian absolut, tempat yang aman, pakaian sutra, taman-taman, dan kebersamaan yang indah. Ini bukan sekedar hukuman dan pahala, ini adalah gambaran dua keadaan eksistensi yang sama sekali berbeda. Dan mungkin inilah janji terbesar bagi orang-orang benar. Tidak ada lagi kematian. Satu-satunya kematian yang mereka alami adalah yang pertama, di dunia. Setelah itu, yang ada hanya kehidupan abadi. Inilah yang disebut teks ini sebagai kemenangan yang agung, penaklukan atas ketakutan terbesar kita sebagai manusia. Dan saat surah ini akan berakhir, kita diingatkan lagi tentang tujuannya. Semua gambaran yang kuat ini, dari kabut asap sampai surga, bukanlah untuk membingungkan atau menakut-nakuti secara sia-sia. Al-Quran ini sengaja dibuat mudah dipahami, dengan satu tujuan sederhana, supaya kita ingat. Dan surah ini ditutup dengan kalimat yang menggantung dan sangat kuat. Sebuah perintah, maka tunggulah. Tapi kita tidak menunggu sendirian karena, sungguh, mereka itu juga sedang menunggu. Ini meninggalkan kita dengan sebuah ketegangan kan? Kedua belah pihak sama-sama sedang menunggu hasil akhirnya. Pertanyaannya adalah, kita ini ada di sisi penantian yang mana?